Pemirsa, dalam liputan arus mudik hari ini, kami telah menempatkan kru di titik yang kami anggap krusial. Seperti tampak ada di layar Anda, akan ada Adi Gunawan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selamat petang Adi, bagaimana kondisi yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu? Selamat petang, Audita. Baik, selanjutnya ada rekan dari Saryati di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selamat petang Saryati. Selamat petang, Audita. Dan juga terlihat ada Rizkia Amrina di Stasiun Kertapati Palembang. Selamat petang Rizkia. Selamat petang, Audita. Baik, saudara, kita akan ikuti informasi mengenai arus mudik berikut ini. Aparat kepolisian mulai bersiaga mengantisipasi puncak arus mudik yang melalui jalur lintas tengah. 9 pos pengamanan dan layanan disiapkan untuk membantu para masyarakat yang melakukan perjalanan mudik tahun ini. Untuk lebih lengkapnya, sudah ada reporter kami, Adi Gunawan, yang ada melaporkan langsung dari pos pelayanan dan pengamanan mudik dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Adi, bagaimana kondisi kesiapan dari aparat kepolisian yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu? Baik, Audita dan juga saudara, dapat saya laporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, di mana memang aparat kepolisian saat ini sudah mensiagakan 9 pos pelayanan dan pengamanan jelang puncak arus mudik 2022 tahun ini. 9 pos pelayanan dan pengamanan Gabungan dan jalur batasan dan kabupaten. Antisipasi dari pihak kepolisian sendiri diberikan kepada para pemudik yang datang dari Pulau Jawa, Jakarta, untuk memasuki provinsi Lampung, melewati kota Batu Raja dan melintasi daripada Kabupaten Muara Enim. Selain memang pos pelayanan serta pengamanan ini disiagakan juga petugas vaksinasi di pos pelayanan serta beberapa fasilitas seperti ruang laktasi untuk ibu menyusui serta tempat istirahat bagi para pemudik yang akan melakukan rehat ataupun mengecek kembali kendaraan mereka dan istirahat sejenak untuk melanjutkan perjalanan mereka kembali. Mengingat memang di kota Batu Raja ini merupakan daerah perlintasan bagi para pemudik yang ingin ke provinsi Bengkulu maupun melanjutkan perjalanan mereka ke provinsi Jambi ataupun provinsi Padang Sumatera Barat. Berikut pernyataan dari Kasat Lantas Polres Oku, AKP Sutrisman. Untuk pos pelayanan di Batu Kuning ini melayani satu untuk vaksin. Nah, kita melayani masyarakat yang belum vaksin, nanti kita siapkan vaksin. Dan kita menyiapkan juga untuk masyarakat yang capek dan untuk ibu yang menyusui, makanya kami siapkan tempatnya ruang laktasi. Untuk tonase besar nanti tanggal 28 itu sudah tidak ada lagi. Baru nanti setelah H+3 juga baru mulai. Dan untuk sementara, untuk pengaturan sementara ini belum H28 ini berjalan, kami pengaturan di titik-titik persimpangan, yaitu persimpangan Simpang 4 yang ada di situ dan persimpangan Air Pauh. Anggota lain yang tidak terlibat sprint untuk pengamanan di pos pam lalu lintas. Oke. Ya, selain memang pos ini dijaga oleh para aparat kepolisian juga ditempatkan di pusat-pusat titik perempatan jalan di sepanjang perlintasan di Kabupaten Oku menuju daripada Kabupaten Muara Enim. Ini untuk mencegah kemacetan daripada masyarakat bagi pemudik yang melintasi berbarengan, karena mengingat pemudik ini mulai kedatangan dari pagi hari sampai sore. Ini para pemudik melintasi daerah Kabupaten Oku, Kota Batu Raja. Demikian, Audita. Baik, terima kasih Adi Gunawan. Informasi dari Ogan Komering Ulu, selanjutnya kita akan beralih ke Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saudara, mulai hari ini 28 April, hari pertama pemberlakuan larangan truk bertona sebesar melintasi jalan tol. Dan bagaimana pemberlakuan ini di Tol Kayu Agung? Informasi selengkapnya akan dilaporkan reporter TVRI Sumatera Selatan Syariati Muslima. Syari, bagaimana kondisi yang ada di Tol Kayu Agung? Baik, terima kasih Audita. Kami melaporkan langsung dari Tol Kayu Agung bahwa memang benar hari ini tanggal 28 April tahun 2022 merupakan hari pertama pemberlakuan larangan truk bertona sebesar untuk melintasi jalan tol. Sesuai dengan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 45 tahun 2022, namun larangan ini tidak berlaku untuk truk yang mengangkat bahan bakar minyak ataupun bahan-bahan pokok.
Dan juga kami menginformasikan bahwa larangan ini berlaku pada arus mudik untuk tanggal 28 April hingga 1 Mei dan untuk arus balik berlaku pada tanggal 7 hingga 9 Mei. Dan berikut wawancara kami bersama pengelola Tol Kayu Agung, Deo Siregar. Untuk peningkatan arus lalu lintas pada sisi entrance dibandingkan dengan hari normal yaitu persentase sekitar 76%, sedangkan untuk exit kita sekitar 46%. Kalau per hari ini sih untuk kendaraan yang memiliki tonase cukup besar sudah terfilter ya mungkin ya di pelabuhan. Yang pertama untuk pengguna jalan ketika lelah beristirahat terlebih dahulu di rest area dan pastikan saldonya cukup sebelum melewati gerbang. Pastikan juga Audita dan juga saudara bahwa pihak tol telah mengantisipasi lonjakan arus mudik ini dengan membuka semua entrance maupun exit dan pemberlakuan pengisian kartu di gardu dan juga pengaktifan mobil rider. Kami himbau juga bahwa kendaraan yang melintas di Jalan Tol Kayu Agung ini didominasi oleh kendaraan dengan gelombang 1 dan juga didominasi oleh kendaraan berplat nomor dari Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu juga dari hasil pantauan kami juga ada kendaraan yang berplat nomor Provinsi Lampung, Jambi, dan juga Jakarta. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kembali ke studio bersama Audita. Baik, terima kasih Syariati Muslimah dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selanjutnya masih mengenai informasi arus mudik dari Kota Palembang. 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, kondisi terminal Alang-Alang Lebar mengalami peningkatan. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama reporter TVRI Sumatera Selatan, Rizkia Amrina. Rizkia, seperti apa kondisi yang ada di sana dan kapan terjadinya puncak arus mudik ini? Baik, terima kasih Audita. Saudara, dapat kami laporkan bahwa arus mudik di Terminal Alang-Alang Lebar Palembang mulai meningkat sejak tanggal 26 April hingga hari ini. Per hari ini kendaraan didominasi dengan bus akap dengan jumlah 33 bus dan 2 bus AKDP dengan jumlah penumpang yang telah diberangkatkan 2.412 orang. Mayoritas asal bus dari Kota Padang, Jakarta, dan Pekanbaru. Petugas juga melakukan pengecekan seperti SIM, kartu pengawas, jumlah penumpang, teknis mobil seperti rem, lampu, sabuk pengaman, dan pintu darurat, serta perlengkapan kendaraan seperti dongkrak dan ban cadangan. Kenaikan ini diperkirakan akan terus terjadi hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Para pemudik dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi aturan berlaku demi kelancaran arus mudik tahun 2022. Demikian laporan langsung dari Terminal Alang-Alang Lebar Palembang. Rizkia Ongki melaporkan kembali ke studio. Baik, tentunya kami ucapkan terima kasih kepada tim arus mudik yang bertugas hari ini. Ada Adi Gunawan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Syariati Muslimah dari pintu tol Kayu Agung Ogan Komering Ilir, dan Rizky Amrina di Terminal Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Selamat bertugas, tetap jalankan protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan. Selamat petang.